Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya muliakan para panitia DKM dan juga kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat. Jangan pernah kita merasa kita berpuasa karena kekuatan kita sendiri, tapi karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian miliar manusia, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih mampu berpuasa, masih mampu sholat jamaah di masjid, masih mampu doa, masih mampu baca Al-Quran. Ini nikmat yang luar biasa. Karena nanti balasannya luar biasa nanti di akhirat kita akan lihat. Mudah-mudahan puasa kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya ingin berpesan yang pertama bahwa puasa itu hakikatnya adalah kita menahan diri. Maka makna daripada as-shaum, as-shama yasumu shauman wa siyama bimakna al-insan. Makna itu menahan diri. Maka yuk kita di hari 8, hari 9 yang sedang berpuasa ini, mari kita laksanakan makna hakikat dari puasa. Dari atas mata kita dari yang haram, mulut kita ngomong yang haram, telinga kita dengerin orang ngomong yang haram, ya. Anggota badan kita termasuk hati kita menahan diri. Nah, oleh sebab itu, usul wa'iyyakum, saya nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, jangan kita jadikan bulan Ramadan ini bulan kuliner. Bulan kuliner. Jadi bulan Ramadan malahan kesana kemari nyari makanan untuk berbuka puasa, untuk sahur, kesana kemari. Yang hari-hari biasanya tidak seperti itu. Ingat, puasa itu adalah menahan diri. Dalam ayat ini dikatakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, inna syaitan yajri fi adam majri dam wa yuqu bis-siyam. Syaitan itu sesungguhnya dia berjalan di dalam badan manusia, Bani Adam, itu seperti jalannya darah. Maka sempitkan gerak dia dengan puasa. Maka kita merasa ketika kita puasa, katakan syaitan dibelenggu. Ketika kita puasa yang hari-hari biasa, mungkin kita Senin Kamis luar biasa beratnya rasanya. Ayamul bid terasa berat, apalagi puasa Daud. Tapi di bulan Ramadan tiap hari puasa kita kuat. Karena apa? Karena puasa itu susah berat. Bisa saja berhenti, bisa kalau kitanya mau ikut bisa, ya. Tapi dia susah. Hari biasa kita bangun untuk tahajud berat apa enggak? Itu susah ya. Wah, berat luar biasa saja. Tahajud dalam seminggu 3 kali, 2 kali masa seberat. Sekali seminggu masa seberat. Bulan Ramadan tadi yang malam kita babak. Mudah-mudahan kita gunakan seluruh sahur kita. Hancur supaya kita dapat pahala yang berlipat. Nah, itu sesuatu disebutkan sesuatu jangan sampai kita berbuat atau buka jalan setan itu sehebat-hebatnya.
makan sekoteng makan cendol makan nasi goreng masuk, apalagi semua sosok makanan macam masuk, sehingga yang asalnya setan itu susah yang melompat di dalam badan kita, menguatkan kekuatan dia, terus menggoda mau tarawih rasanya sakit tidak akan jangan. Kenapa penuhan macam-macam yang masuk sini? Itu kebiasaan banyak orang. Tapi ini bukan di masjid Islam banyak. Setiap yang kita akan terbuka, ingat nanti itu. Udah sasanya ditanda susah payah. Jangan kemudian dibuka seperti apa namanya kandang beliau yang dimana ini bawah. Sehingga banjir kan masyarakat di mana yang berharap Allah berkaitan dengan anak muda sama pahala dari sisi yang minimal. Nah, hadirin wal hadirat itu maknanya yang kedua, ketika Ramadan itu juga kita disunahkan kita akan tidur. Ramadan itu tidur sebenarnya. Pagi gimana tidur? Bangun jam 10 nanti 12 tidur lagi, sore asar tidur lagi, malam tidur. Saya ingin berbagi satu ilmu. Tahukah kita syariat puasa Ramadan itu ketika surah Al-Baqarah 183 dari turun tidak boleh disiap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu turun, ini kaum muslimin tidak ada makan sahur dan tidak boleh disiap. Ketika awal, tidak ada. Jadi malam habis buka, kalau sudah tidur, itu ketemu makan lagi nanti saat berbuka. Surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, baru ke ayat 187 itu turun kejadian di seorang sahabat namanya Sayyidina Qais bin Sa'd al-Ansari, orang Ansari ini dia seorang petani kurma, dia kerja nanam kurma. Ketika lagi puasa Ramadan, dia nanam kurma. Kita tahu di Madinah panasnya luar biasa. Siang hari, sore dia nunggu berbuka, nggak kuat nahan untuk tertidur dia. Padahal tadi dia katakan kalau tidur makannya apa? Besok harinya dia tidur. Ketika tidur, istrinya datang bawa uang. Ketika dia suami tidur, wah kenapa nggak bisa menahan? Akhirnya dia tidak berbuka, tidak boleh. Kalau ada tidur. Besok paginya, ketika dia keluar lagi untuk nanam kopi pisasan. Ya boleh bisa makan kambing sehari itu dehidrasi pingsan. Ketika pingsan dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turun ayat 187 surah Al-Baqarah itu. Qila lakum ya qasiyam raqatina nisaikum Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Padahal ini Allah tertentu kamu mengalami ini dalam hari bulan Ramadan. Boleh tidur siang, boleh hubungan suami istri malam hari di bulan Ramadan. Sejak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan makan sahur. Sahur barakah. Sahur kalian semua, karena di dalam sahur itu ada berkah. Karena umat terdahulu puasa nggak dikasih makan sahur, semua nggak ada tidur siang dan tidak boleh makan sahur. Kalau sudah tidur malam sudah ada seperti tadi.
Kata Allah, "Mana fikum dha'fa." Allah tahu kalian itu lemah. Takhadanu anfusakum wa tafa 'alaikum. Kapan juga kuat menahan hawa nafsu, maka rasa sendirian sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh makan sasa. Rasul sudah pernah menghindari makan sasa seperti itu. Ya. Walau hanya jur'atan minal ma', saya kuat dan perlu saya juga kuat insyaallah. Walau cuma sekedar aja kata Muhammad sallallahu oh, sosok keringanan. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu sebenarnya hakikatnya adalah kita produktifnya luar biasa dalam bulan Ramadan. Anda tahu, ya Anda tahu semua, ya bahwa prestasi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar 17 Ramadan tahun kedua Hijrah dan puasa perang. Kalau kita suruh perang di puasa gimana? Nah, ini puasa itu perang. Kerja ada malas lagi. Kerja ada tidur itu diangkat ke belakang. Rasul itu perang Badar itu 313 pasukan kaum muslimin melawan 1.000 orang kafir. Satu banding 3 ya. Dalam keadaan berpuasa. Wallahi ya Allah. Itu prestasi di sini. Ada lagi kan banyak. Sulhu Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi di Ramadan tahun ke-6 Hijrah. Lagi bulan Ramadan. Kemudian Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. 10.000 pasukan kaum muslimin itu untuk menaklukkan kota Makkah. Ya. Sahabat-sahabat duduk di atas tangan di atas gajah dan gagah. Setelah sekian tahun, ya, 10 tahun di Makkah, ya, ditambah sekitar 7-8 tahun di Madinah diperangi sekarang giliran membalas dengan 10.000 pasukan duduk dengan gagah di atas tanah di atas gajah. Bulan Ramadan tahun 20 Ramadan tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah lagi puasa saja. Hanya seorang yang gagah duduk dengan gagah di atas suku tanah. Beliau duduknya di atas tanah sampai kan ini bonong dari kata sambil melakukan sesungguhnya kami menjanjikan kepada kamu kemenangan yang besar. Beliau mengakui ini tidak ada prestasi beliau sama sekali. 10.000 pasukan mau menaklukkan kota Makkah, semua hanya karena nikmat Allah Subhanahu. Sesekali itu prestasi keilmuan bangga. Wah, saya bisa ini, saya bisa begitu, saya punya ini, saya punya itu, saya jabatan saya ini, saya jabatan saya itu, saya punya harta ini, punya harta itu. Kita dapat baju semua dari sini itu sama-sama, sama-sama Allah. Semua diambil dari jabatan. Harta bisa diambil, saya kuat diambil dari sana. Mudah, ya, gagah diambil dari dua dan seterusnya. Semua adalah yang di mana Allah. Rasulullah SAW melakukan yang sama-sama dulu. Sahabat yang tadi gagah perkasa semua dan berubah. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20 Ramadan dan puasa tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian Ghazwah Hunain, perang Hunain. Ya, tahu perang Hunain itu ketika itu kaum muslimin sampai sempat mundur lari sebagian. Ya, karena dihujani panas sama orang-orang Quraisy. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang di Makkah Madinah itu orang-orang Quraisy pada saat itu sama orang Quraisy itu setara. Ketika kaum Quraisy itu perang dengan Muhammad SAW, orang Quraisy diam-diam. Nanti kalau Quraisy serang baru kami yang maju.
Di Mekah Madinah punya berhala, Lat Uzza. Di Taif punya berhala Ubay, punya berhala sendiri. Mereka tidak ikut-ikut. Ketika Fatu Mekah tahun 8 menjelaskan arah kota Mekah dikatakan baru bangkit orang-orang Taif. Sekarang Muhammad melawan mereka. Tahun ke-9 Hijrah perang Hudain melawan orang-orang suku Taif. Dihujani panas. Itu perang terjadi 1 bulan selama bulan Ramadan. Tahun ke-9 Hijrah. Orang buat perang dilempari, dihujani panah lari, kecuali sekitar 20 orang yaitu Nabi Muhammad yang paling depan sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabat senior. Saksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maju dan ana Muhammad ana Rasulullah jadi akan dihadil balik. Saya ini Rasul yang pernah bohong. Saya adalah keturunan Abdul Muttalib. Bahwa Allah janjikan menang, masih senang. Akhirnya yang lain itu nyusul. Kemudian menaklukkan orang-orang Taif, kemudian dikenal orang-orang tertentu hak-haknya banyak. Waktu itu orang pasang serang yang haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu kambing ada 2 cicit berapa ribu ekor kambing itu pada saat perang. Dan ketika pulang dari peperangan itu masih dalam keadaan puasa. Ada orang Badui yang melihat yang kambing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali peperangan Nabi Muhammad itu mendapatkan baik. Allah akan Rasul ini falillahi wal Rasul wal qurba wal yatama wal seterusnya. Jadi buat Nabi itu ada bagian dari orang perang. Itu 2 buah kuping. Itu orang Badui melihat yang kambing dari pagi sampai siang. Banyak terus saya kasih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada tandur, apa yang kamu lihat ini? Rasulullah itu kan kambing itu. Kamu mau? Kata Rasul. Mau? Dia lihat Rasul mau sekali. Kudu ambil. Berapa banyak? Kata si orang Badui. Kudu ambil aja semau kamu. Saya mau semuanya. 2 buah cicit. Saya nanya kalau kita mempersiapkan mau minta. Terus ketika dia ditanya mau berapa banyak, mau semua, mau apa? Dulu mau ini kata merampok. Itu kan wanita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-abadana manusia yang paling bawah. Ketika dia ditanya semua akan bisa semua. Tidak ada sedikit pun niatnya di dalam hati beliau. Dan tidak ada apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Itu orang Badui bawa kambing 2 bukit dan beberapa kali sampai tahu dia bilang, "Ayyuhal qawm khulu ila Islam." Wahai kamu masuk Islam semua. Muhammad itu ngasih lebih daripada angin bertiup musim kemarau. Masuk Islam semua satu bulan. Karena apa? Karena dermawanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya ini banyak datang untuk yang orang masuk Islam itu harus berbantu dari ini. Rasul itu orang ini yang dia masuk Islam. Lihat akhlak beliau itu masuk Islam. Lihat dermawannya masuk Islam. Lihat tawaduknya masuk Islam. Lihat ibadahnya masuk Islam. Itu dakwah bil hal, dakwah dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Nah, maka itu produktivitasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita Ramadan sampai menjadikan lain. Lehanya Islam berasa di sini. Ada itu siang hari prestasi, malam hari nuzul Quran 17 Ramadan. Malam hari beribadah. Kemudian Lailatul Qadar kapan? Bulan Ramadan juga. Malam hari itu juga beliau dan para sahabat itu sampai para sahabat itu baca Quran, dari malam sampai pagi. Ada yang sholat dari malam sampai fajar.
Saya Bapak Ibu sekalian, saya pernah ziarah perjalanan ke Turki. Di sisi ada salah satu masjid, yaitu masjidnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi Islam Mili. Islam Mili itu bahasa Turki artinya pusat Islam. Orang Barat bisa bilang Islam Mili, jadi Islam Mili. Padahal sebenarnya Islam Mili, pusat Islam. Saya sholat di situ, ada sesuatu aneh dari masjid itu. Dia susah, yang zaman dulu dia ditantang ke bawah itu dengan wajah sampah bagusnya apa maksud besarnya dia tinggi. Nah tapi di bawah itu tempat duduk, di atas ada tempat. Saya bilang itu di atas itu apa ini? Tempat orang sholat kan? Apa itu? Itu Habib buat pasukannya apa namanya Muhammad Al-Fatih itu ketika dijadikan di jalan. Jadi macam yang biasakan malam hari mereka butuh sholat. Siang hari berkata dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tempat-tempat ini disaksi mereka di mana hari ini untuk sholat. Kalau siang hari mereka berjaga suruh untuk berperang. Yang hari itu saya sedang paham dan saya juga melakukan haji. Saya tidak tahu maknanya apa. Kata Rasulullah hadis berbunyi satu katakan Allah pun kata ini ya. Fasalina khairul amir amami wa khairul jaysh jaysh. Kalau bahasa Indonesia kan nanti sebentar lagi akan akan kontak di Timor. Saat Timor itu pusat dari Romawi di Timor video ya kekaisaran Romawi. Nanti sebentar lagi akan akan kontak dan sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin pasukan itu. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan. Sejak hadis itu diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berlomba-lomba menaklukkan dalam proses Timor. Karena ingin disebut dalam hadis itu. Sayyidina Umar berkali-kali mengirimkan pasukan untuk penaklukan kekuasaan Allah tidak berhasil. Begitupun para amir setelahnya baru bisa ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di bulan Ramadan. Dalam keadaan seperti tadi pasukannya. Saya bilang pantas orang bilang begitu. Orang siang hari berjalan pantas dia puasa Ramadan enggak berani aktivitas di Ramadan. Mereka semua. Dan Anda tahu Bapak Ibu sekalian bagaimana mereka menaklukkan puasa Ramadan itu luar biasa. Muhammad Al-Fatih itu umurnya waktu itu baru 32 tahun. Ya, sangat muda. Tapi beliau berhasil membawa pasukan itu kalau kita pernah ke Turki ada selat namanya Selat Bosporus. Selat Bosporus membagi dua Eropa dan Asia. Nah di selat itu semua mereka dipasang rantai besi besar. Yang rantai itu kalau ada pasukan mau menaklukkan Konstantinopel karena mereka tahu hadis itu dijajakan pasti bakal sering datang itu orang-orang kalau musuh menyerang. Dipasang rantai itu kalau pas ada pasukan datang kita akan rantai dari dia maka rantai itu menghalangi sehingga kapal tidak masuk. Sehingga setiap pasukan mau ini terhalang di situ tidak bisa masuk. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Dia Islam ini. Dia memerintahkan orang untuk kapal ini semua harus bisa lewat ke atas gunung, masuk ke sungai, menyerang dari arah itu. Panglimanya gak langsung sama kapal mau bersama ke gunung. Kata dia buat itu mungkin. Saya perintahkan kalian. Akhirnya para hakim membuat bikin terobosan di bulan Ramadan mau perang menaklukkan kota ditebang hanya dijadikan gelondongan
kemudian kapal lagi ditarik di atas gelondongan sampai ke atas, gelondongan lagi di bawah kain-kainnya yang di air rel. Ditarik semua kapal itu turun sampai ke sungai. Dari hulu itu mereka masuk pasukan kapal sensitif itu dalam masyarakat. Ini bukan manusia, jin. Enggak mungkin manusia bisa masuk. Mereka nggak kebayang. Kok kapal bisa langsung nyerah, nggak ada perlawanan sama sekali. Akhirnya kota itu dinyatakan rantainya dilepas, kemudian kota itu diubah namanya dari Konstantinopel atau apa namanya Konstantin, salah satu raja dari orang di timur itu, diubah menjadi Islam pusat Islam. Mereka ini adalah sejarah perjanjian yang lainnya, kemudian Fathul Makkah, perang Hunain, kemudian dia berikutnya pada zaman ulama terdahulu, mereka semua menghargai Ramadan luar biasa. Yang mana yuk kita jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk istirahat apalagi untuk apa namanya ziarah kuliner, cari makan, cari restoran, memang hal yang begitu kualitas dan amat dan pernah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagi rumah Allah ini hatta berbagi rumah dia sosial. Allah tidak pernah membuat nasib seseorang atau tidak berusaha untuk membawa nasib mereka. Kita membawa nasib kita tidak orang yang produktif, yang berprestasi prestasi kepada Allah, prestasi kepada apa yang sedang lakukan untuk keluarga kita, untuk merasakan negara kita, teman-teman semua. Yuk kita berprestasi, makanya Allah akan diadakan pasal pemahaman Rasul buat ini. Ketika Allah melihat tidak berprestasi, maka Allah akan menandakan. Kalau dia lihat apa Palestina itu bisa tahan saat ini, ya. Kalau Hamas, Israel, Al-Quds, dan lain-lain, itu akan mereka melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Siang hari mereka berbuat, siang dalam keadaan malam hari ibadah, hafal, Al-Quran dan sebagainya. Maka Allah angkat mereka saat ini ditoyok oleh negara-negara besar di dunia. Amerika tadi, Inggris, Prancis, semua Jerman dengan berbagai macam yang kena di masyarakat yang lemah. Anak-anak perempuan dan sebagainya, karena yang kuatnya nggak bisa disentuh mereka. Kenapa bisa begitu? Karena pertolongan Allah. Nasrul minallah itu pertolongan Allah akan tumbuh bersama tawaran kita, buat ibadah kita dan usaha kita. Alhamdulillah, kemudahan ini bermanfaat buat kita. Jaga Ramadan ini bulan berdiri, prestasi Allah dan juga prestasi sama manusia. Nampak bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.